Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan materi mengenai psikologi positif dari Martin Seligman. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rafli Tresnu, Rabani Sirhan Suhairi, Elfrida Royani Hutagalung, dan Sabilillah. Baiklah, langsung saja kita akan mulai mengenai materinya. Biografi Martin Seligman. Martin Seligman adalah seorang psikolog, pendidik, dan penulis Amerika. Ia merupakan salah satu pelopor psikologi positif. Seligman lahir pada 12 Agustus 1942 di Albany, Amerika Serikat. Untuk saat ini, ia berusia 79 tahun. Setelah lulus SMA, Seligman melanjutkan pendidikannya di Universitas Princeton dan lulus pada tahun 1964. Kemudian ia menikah dengan Mandy McCarthy dan langgeng hingga kini. Pasangan ini dikaruniai 6 orang anak. Seligman mendapatkan gelar PhD pada tahun 1967 di Universitas Pennsylvania. Seligman juga menulis sebuah buku yang berjudul Authentic Happiness. Mengenal psikologi positif Martin Seligman. Psikologi positif muncul dan berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, menurut Seligman terdapat 3 pokok tujuan psikologi, yaitu menyembuhkan penyakit mental, mengembangkan potensi individu, dan membuat kehidupan normal yang bermakna. Setelah Perang Dunia Kedua, psikologi lebih memfokuskan terhadap penyembuhan penyakit mental, karena akibat perang tersebut banyak korban yang meninggal ataupun mengalami trauma. Paragraf kedua dari slide sebelumnya. Dengan latar belakang inilah menyebabkan munculnya psikologi positif untuk mengembalikan 3 tujuan utama, yaitu tidak semata-mata untuk penyembuhan penyakit mental saja, tapi juga mengembangkan potensi dan membuat kehidupan manusia jadi lebih bermakna, terutama pasca Perang Dunia Kedua. Psikologi positif juga fokus pada upaya mengembangkan, menciptakan, dan menemukan suatu situasi yang positif karena lingkungan yang dapat menciptakan kekuatan psikologis bagi individu itu sendiri. Pada tahun 1988, Seligman mempelopori revolusi dalam bidang psikologi yang disebut psikologi positif. Berlawanan dengan psikologi negatif yang pengetahuan baru ini mengarahkan perhatiannya pada sisi positif manusia, mengembangkan potensi-potensi kekuatan psikologis dan kebajikan sehingga membuahkan kebahagiaan yang autentik dan berkelanjutan, dan kemudian membantu manusia untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dari normal menjadi lebih baik, lebih berarti, lebih bahagia. Menurut Seligman ada 3 cara untuk bahagia. Yang pertama, memiliki kehidupan yang menyenangkan atau bisa disebut life of enjoyment. Yang kedua, memiliki kehidupan yang baik atau bisa disebut life of engagement. Yang ketiga, memiliki kehidupan yang berarti atau bisa disebut life of contribution. Kritik terhadap psikologi positif Seligman. Menurut Sahar, adanya gelombang psikologi positif, terdapat tekanan kultural terhadap setiap orang untuk menjadi bahagia sepanjang masa yang akhirnya membuat orang senantiasa mengkaji tingkat kebahagiaannya dan selanjutnya menginginkan hal yang lebih. Kebahagiaan menjadi obsesi yang hanya membuat orang lebih tidak bahagia. Tidak ada langkah mudah ataupun jalan pintas untuk menuju kebahagiaan. Selanjutnya, kritik terhadap psikologi positif Seligman. Menurut Takwin, psikologi tidak bisa memulai dari pendefinisian kebahagiaan, karena kebahagiaan sulit dikenali. Titik berangkat psikologi adalah jelas adanya ketidakbahagiaan. Kebahagiaan tidak dapat diartikan sebagai tidak adanya ketidakbahagiaan. Kebahagiaan bukan juga sekadar terselesaikannya masalah seseorang,
Dalam konteks ini, termasuk juga menghubungkan apa yang tadinya dianggap kebahagiaan, namun dalam kenyataannya tidak menghasilkan kebahagiaan. Konsep psikologi positif. Emosi yang positif, salah satu aspeknya adalah perasaan gembira yang manifestasi fisiologisnya adalah senyum. Yang kedua, sifat diri yang positif, salah satu aspeknya adalah keberanian, berorientasi ke masa depan, optimis, bersyukur, dan percaya akan keesaan dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, institusi yang positif. Kehidupan positif juga harus didukung oleh institusi yang positif atau lingkungan. Institusi tersebut merupakan keluarga, sekolah, kemasyarakatan, dan negara. Implementasi psikologi positif dalam perkembangan kepribadian mahasiswa. Dalam hal ini diharapkan dapat membentuk pribadi mahasiswa yang dapat mengembangkan sisi positif dalam dirinya, seperti mengembangkan emosi positif dalam berhubungan sosial dengan orang lain, berpikir positif dalam mengatasi berbagai problem yang dihadapi, dan yang tidak kalah penting adalah memiliki sifat positif dalam belajar sehingga dapat mengintegrasikan seluruh materi kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan hard skill yang diperoleh dari masing-masing jurusan yang diminatinya. Kesimpulannya dari sebuah materi ini adalah psikologi positif adalah memandang manusia sebagai sosok yang positif, sehingga melihat manusia tidak hanya dari permasalahan psikologisnya yang dihadapinya, tetapi terdapat fokus yang lebih penting, yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan dan kesehatan mental, sehingga dapat mengembangkan kepribadian serta perilaku yang lebih positif. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah penulisan dalam presentasi kami dan tutur kata kami dalam penjelasan presentasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.